A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua Pembina ya, pengajian Zoom online Asyifa yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Soekardi. Nah, kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita yang masih tetap istiqomah untuk bisa menyampaikan ada di pengajian Zoom online Asyifa ini. Ya, rahimakumullah ya. Nah, kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu Donatur tetap istiqomah untuk membagi sebagian daripada rizki yang telah dianugerahkan Allah untuk didharma baktikan dalam rangka menolong agama Allah, yakni melalui Zoom online Asyifa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berkah rizkinya. Nah, kemudian yang tidak kita lupakan atas izin Allah, Allah menganugerahkan insya Allah dalam kasih sayangnya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tetap terus istiqomah untuk bisa mengikuti bergabung ada di pengajian Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan sirahnya ya. Dan ini adalah kalau saya merasakan masalah penting. Karena dari cikal bakal kita menelusuri sejarah munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman ya sejauh mana kita sampai hari ini itu mengikuti mengenai masalah aliran-aliran teologi dalam Islam kita ini. Ngaten nggih. Dan insya Allah juga nanti akan kita sampaikan mengenai masalah sejarah cikal bakal imam madhab, betul ya. Kemudian juga torekot dan lain-lain. Nah, itu yang yang sangat penting sekali. Insya Allah berangkat dari ini, mudah-mudahan akidah kita ini, ya keyakinan kita ini, insya Allah itu sudah berada di atas jalan yang lurus, yang benar, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaten nggih? Dengan macam-macam aliran keyakinan, gitu ya, dalam pemikiran, ya, agama kita Islam ini, seperti yang kita ketahui sampai hari ini, gitu nggih, itu terjadi melalui proses evolusi yang sangat panjang. Okay. Seiring dengan perkembangan sejarah peradaban Islam itu sendiri, ya, hal ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak Nabi Muhammad itu hidup, sampai dengan zaman kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi agama Islam sejak awal keberadaannya adalah selalu bergerak ya dan berkembang sesuai dengan waktu dan keadaan. Yaitu sebuah dinamika, juga sebuah komunikasi intensif yang terjadi dari Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, maksudnya Ahlul Bait, keluarga Nabi, maksudnya keluarga dalam, dan para sahabatnya. Nah, jadi ya, yaitu ashab, para sahabat. Juga Bapak Ibu, komunitas masyarakatnya pada waktu itu. Oh, okay.
Jadi perkembangan agama kita Islam ini itu bergerak terus berkembang ya sesuai dengan waktu dan keadaan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gambaran sederhananya ya komunikasi antara Nabi Muhammad dengan keluarga dan para sahabatnya adalah sebagaimana para kiai dengan keluarganya dan para santrinya. Jadi sebagaimana kiai dengan keluarganya dan para santrinya. Inilah Bapak Ibu embrio terjadinya persoalan yang kemudian menjadi sebab munculnya aliran-aliran ya pemikiran teologi dalam segala aspek kehidupan masyarakat umat Islam adalah sejak meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya apa? Pada waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup, segala permasalahan ya masyarakat, baik itu dari keluarganya, baik itu dari para sahabatnya, kalau sudah ada muncul sebuah permasalahan, Bapak Ibu, itu langsung ditanyakan kepada Nabi karena Nabi masih hidup. Oleh karena sebab wafatnya Rasulullah inilah sebagai titik tolak bagi umat Islam ya yang berakibat pada munculnya persoalan masalah yang ada hubungannya dengan akidah, maksudnya itu teologi, kepercayaan, juga masalah-masalah yang ada hubungannya dengan politik, gitu Bapak Ibu. Juga ada hubungannya dengan masalah yang ada hubungannya dengan fikih, ya. Itu. Oleh karena itu, ada beberapa persoalan pada waktu itu yang dihadapi umat Islam sejak meninggalnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya Rasulullah, Bapak Ibu, itu kalau kita lacak itu 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian Masehinya itu adalah tahun 632 Masehi. Jadi yang pertama dan monumental dalam sejarah adalah persoalan politik. Jadi yang muncul itu politik dulu. Selanjutnya persoalan apa? Persoalan teologi. Jadi persoalan akidah. Ya, itu dilatar belakangi oleh munculnya masalah politik. Coba panjenengan bersani pada waktu zaman Nabi Muhammad itu baru wafat, Bapak Ibu. Itu jenazahnya itu sampai tidak, maksudnya itu sampai tertunda itu. Apa namanya? Penguburannya itu ya. Bahkan para sahabat itu mikir siapa sebenarnya yang akan mengganti Nabi Muhammad ya, setelah wafatnya. Nah, itu. Oleh karena itu, persoalan masalah yang ada hubungannya dengan politik inilah yang pertama kali muncul. Ya. Kemudian baru masalah teologi. Teologi itu maksudnya masalah keyakinan, Bapak Ibu, masalah akidah. Kemudian juga muncul masalah syariat atau fikih. Jadi setelah Rasulullah wafat ini. Kemudian persoalan akhlak atau tasawuf. Jadi misalnya contoh, ya mengenai masalah torekot gitu. Masya Allah nih, nanti akan kita lanjutkan. Maka Bapak Ibu, akumulasi dari keempat persoalan, jadi masalah yang pertama adalah masalah politik, kemudian juga baru masalah kepercayaan tadi, akidah, baru kemudian masalah fikih, gitu ya. Baru masalah tasawuf ini. Jadi akumulasi dari empat masalah inilah Bapak Ibu, ya, akhirnya kemudian terus berkembang sehingga muncul, ya, namanya aliran-aliran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad, misalnya ini kalau kita lacak nih, mulai menyiarkan ajaran-ajaran Islam, beliau terima dari Allah di Mekah, ya. Maka kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan, ya, yang terletak di bawah pimpinan suku. Jadi pada waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup ada di Mekah itu suku, Bapak Ibu. Itu yang memimpin itu kepala suku. Nah, di pertengahan kedua dari abad ke-6, ya, jalan dagang timur dan barat, ini mari kita lacak,
berpindah dari Teluk Persia sampai Sungai Efrat di utara dan sampai Laut Merah, perlembahan Nil di selatan menuju ya Yaman, Hijaz, Syria. Peperangan yang tidak henti-hentinya itu terjadi antara kerajaan Bizantium, jadi Romawi Timur, dan Persia. Terus ya perang saja Bapak Ibu. Membuat jalan menuju ke utara itu tidak selamat dan tidak menguntungkan bagi para pedagang dari Mesir. Mari kita lacak dulu ini. Ya. Juga akibat dari kekacauan antara dua kerajaan inilah perjalanan dagang mulai perlembahan Nil, Sungai Nil di Mesir, tidak menguntungkan pula. Dengan pindahnya perjalanan arah dagang timur dan barat ini ke semenanjung Arabia, Mekah yang terletak di tengah-tengah garis perjalanan dagang itu, maka jadilah kota Mekah menjadi kota dagang, Bapak Ibu. Pedagang-pedagangnya pergi ke selatan untuk membeli barang-barang yang datang dari timur. Kemudian mereka bawa ke utara untuk dijual di Syria. Bapak Ibu, mari kita lacak ya. Keadaan inilah yang menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksudnya diceritakan oleh Allah itu di dalam surat yang ke-106 itu, Al-Quraisy itu. Ada ayat yang panjenengan bersani setiap pendengar nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya bacakan saja. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, ini kita lacak ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi diabadikan oleh Allah. Inilah kisahnya. Dari arah perdagangan transit ini, maka Mekah menjadi kaya. Pedagang di kota ini dipegang oleh kaum Quraisy. Mereka sebagai orang-orang yang berada dan berpengaruh dalam masyarakat. Pemerintahan Mekah juga terletak di tangan mereka. Sistem pemerintahan mereka dijalankan melalui majelis suku yang anggota-anggotanya tersusun dari kepala-kepala suku, Bapak Ibu, yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Jadi siapa yang sugih, kemudian yang berpengaruh, maka dialah termasuk orang yang akan memimpin, ya, menjadi kepala suku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kekuasaan ya itu sebenarnya terletak di tangan kaum pedagang tinggi. Untuk menjaga kepentingan mereka, mereka mempunyai perasaan solidaritas yang kuat, yang tanpa efektivitasnya dalam perlawanan mereka terhadap Nabi Muhammad pada waktu itu. Sehingga beliau dan pengikut-pengikutnya terpaksa meninggalkan kota Mekah, pergi ke Yasrib. Nah, Nabi Muhammad langsung hijrah di tahun 622 Masehi, masih ingat ya? Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad bukanlah termasuk golongan orang yang kaya, namun berasal dari golongan Quraisy yang keadaan ekonominya sangat sederhana sekali. Sehingga di masa kecil Nabi Muhammad terpaksa bekerja sebagai pengembala kambing. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu, Bapak Ibu, tergolong orang-orang yang sederhana hidupnya. Bapak Ibu, saya teruskan dulu, guys, yang kita lacak dulu. Suasana masyarakat Yasrib itu berlainan dengan suasana di Mekah. Kota ini bukan kota pedagang, tetapi kota petani. Jadi ketika Nabi Muhammad itu ada di Madinah, suasananya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda, Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu kota dagang, kalau di Madinah itu kota petani. Masyarakatnya tidak homogen, tetapi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arabnya terdiri dari dua suku bangsa, yaitu Khazraj dan Aus, sebagaimana diketahui dalam sejarah. Insya Allah saya ingin melewati sedikit ya untuk menjelaskan kronologinya, Bapak Ibu. Ya. Antara kedua suku ini, jadi suku Khazraj dan Aus ini, ya, terjadi persaingan, Bapak Ibu, untuk menjadi kepala suku dalam masyarakat Yasrib pada waktu itu. Keadaan di sana tidak menjadi aman untuk mengatasi persoalan dan pertengkaran mereka yang telah berlarut-larut itu. Mereka menginginkan adanya seorang hakam. Nah, ini seorang juru damai, ngaten, ya, yang netral sebagai pengantara.
Jadi untuk menetralisir antara suku Hazrat dan suku Aus pada waktu itu. Ketika pemuka-pemuka kedua suku bangsa ini pergi haji menuju Mekah, mereka mendengar dan mengetahui kedudukan Nabi Muhammad dalam satu perjumpaan dengan beliau. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan singkatnya Bapak Ibu. Mereka meminta agar Nabi pindah, ya, pindah ke Yasrib. Melihat kerasnya tantangan yang beliau hadapi dari pihak pedagang Mekah, beliau akhirnya berhijrah Bapak Ibu ke Yasrib. Setelah Nabi pindah di kota ini, merubah nama kota ini menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi dirubah brandnya, ya. Kota ini jadi kota Madinah Al Munawwarah. Beliau bertindak sebagai pengantara antara kedua suku bangsa yang bertentangan, yang berlarut-larut itu, antara suku Hazrat dan Aus. Seiring perjalanan waktu, dari penantara akhirnya Nabi menjadi kepala negara Madinah. Singkat ya. Bapak Ibu, dari penelusuran sejarah ringkas ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa selama di Mekah Nabi Muhammad hanya berfungsi sebagai kepala agama dan tidak mempunyai fungsi kepala pemerintahan. Karena kekuasaan politik yang ada di sana belum dapat dilakukan pada waktu itu. Tetapi di Madinah keadaannya berbalik. Nabi Muhammad di samping menjadi kepala agama, juga menjadi kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang sangat berpengaruh dan dipatuhi ada di kota Madinah ini. Ya, sebelum itu di Madinah tak ada kekuasaan politik, Bapak Ibu. Ketika beliau wafat 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah bukan hanya terbatas pada kawasan kota itu saja, tetapi boleh dikatakan meliputi seluruh semenanjung Arabia. Negara Madinah waktu itu seperti digambarkan oleh para ahli sejarah telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikat tali persekutuan dengan Rasulullah dalam berbagai bentuk dengan masyarakat Madinah dan mungkin juga masyarakat Mekah, ya, sebagai intinya juga. Bapak Ibu, agama Islam sendiri, kata para ahli ilmu, di samping merupakan sistem agama, telah pula merupakan sistem politik. Dan Nabi Muhammad di samping Rasul, telah pula menjadi seorang ahli negara. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah pada waktu wafatnya Nabi Muhammad sibuk memikirkan pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu. Sehingga penguburan Nabi merupakan soal kedua pada waktu itu bagi mereka, Bapak Ibu. Muncullah inisiatif soal khilafah, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara, sebagai nabi. Semua umat sepakat bahwa formal kenabian tidak bisa diwariskan. Sedangkan yang bisa dan segera harus dilaksanakan adalah menentukan siapa orang yang akan menjadi pengganti dan pemimpin serta membimbing umat sebagai Amirul Mukminin. Bapak Ibu, ini setelah wafat Rasulullah, ya. Maka mulai saat itu terjadilah dua kelompok umat Islam. Yang satu sedang merawat jenazah di antara para sahabat dan keluarga Nabi, sedang yang satunya adalah kelompok para tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor yang pada saat itu menyelenggarakan musyawarah besar luar biasa, gitu ya, untuk menentukan dan memilih siapa yang paling berhak dan pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan ini. Bapak Ibu, sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam waktu itu. Jadi menjadi pengganti atau khalifah, ya, khalifah Nabi dalam mengepalai negara mereka. Kemudian Abu Bakar diganti oleh Umar. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya, Ibnu Al-Khattab, ya. Ya, nun sewu. Abu Bakar hanya 2 tahun. Jadi menjadi kepala negara. Menjadi khalifah, ya. Kemudian diganti oleh Umar, Bapak Ibu. 10 tahun Umar itu menjadi khalifah. Nah, kemudian Umar ini wafat, ya. Rupanya wafatnya juga tidak wajar Umar ini. Karena ditusuk belati oleh budak berkulit hitam dari Habsyi beragama Majusi. Ya. Itu. Bapak Ibu, yang namanya disebut di sana
adalah Abu Lu'lu'. Ya, jadi Umar ini ditusuk belati pada waktu menjadi imam sholat subuh. Kemudian Abu Bakar diganti Umar, ya. Kemudian Umar diganti oleh Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, sampai Utsman ini memerintah 12 tahun. 6 tahun itu dalam keadaan tenang-tenang saja. Baru kemudian 6 tahun kemudian Utsman bin Affan ini rupanya negeri Madinah rupanya dalam keadaan kekacauan. Apa salah satu di antara penyebabnya? Satu penyebabnya Utsman ya ini diberontak oleh banyak orang, oleh beberapa gubernur itu ya, daerah-daerah itu memberontak semuanya. Bahkan Bapak Ibu, mari sekarang kita ikuti. Utsman termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya raya. Kaum keluarganya terdiri dari orang aristokrat Mekah. Karena pengalaman dagang mereka, ya, mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang bertambah banyak masuk ke bawah kekuasaan Islam pada waktu zaman Khalifah Utsman ini. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang lemah. Oh, gitu. Ahli sejarah menggambarkan pemerintahan Utsman ini memang agak lemah, Bapak Ibu, dan tak sanggup menentang ambisi kaum keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Ia mengangkat mereka menjadi gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Khalifah yang terkenal sebagai orang kuat dan tak memikirkan kepentingan keluarganya itu Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Kemudian lalu diganti semuanya oleh Utsman bin Affan. Dan siapa penggantinya? Penggantinya adalah keluarga dari Utsman itu sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Sehingga Utsman ini, Bapak Ibu, ya, dituduh sebagai pemimpin nepotisme. Tindakan-tindakan politik yang dijalankan Khalifah Utsman ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula menyokong Khalifah Utsman, ketika melihat tindakan yang kurang tepat itu, mulailah mereka meninggalkan Khalifah yang ketiga itu. Orang-orang yang semula ingin menjadi khalifah atau yang ingin yang dicalonkan menjadi khalifah mulai pula menangguk di air keruh yang timbul pada waktu itu. Masya Allah. Perasaan tidak senang muncul di daerah-daerah dari Mesir, Bapak Ibu, sebagai reaksi terhadap dijatuhkannya Amr bin As yang diganti oleh Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarf. Jadi diganti sama Utsman. Jadi pada saat itu Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir, diganti Bapak Ibu oleh Utsman ya dari keluarganya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nonton ya, sebagai gubernur 500 pemberontak akhirnya berkumpul dan kemudian bergerak menuju Madinah. Perkembangan situasi di Madinah membawa akibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh pemuka-pemuka pemberontak dari Mesir itu. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Kufah, ya, ada yang dari Basrah. Bapak Ibu ngeruduk Utsman bin Affan. Lalu kemudian Utsman bin Affan ini rupanya dibunuh Bapak Ibu pada waktu itu. Bapak Ibu, ini kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Ini sekedar untuk merefresh ya, karena ini ada urutannya. Setelah Utsman wafat, Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah yang keempat. Tetapi Bapak Ibu, segera ia dapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah. Jadi ambisi menjadi khalifah. Bapak Ibu siapa? Ya, tantangan itu, yaitu tantangan kemarin sudah saya sampaikan, yaitu dari Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ya, kemudian Bapak Ibu itu disokong oleh Siti Aisyah. Tantangan dari Aisyah, Tolha, dan Zubair ini rupanya dapat diatasi oleh Ali, Khalifah Ali, ya, oleh pasukan Khalifah Ali dalam pertempuran seru yang terjadi di Kufah pada saat itu. Itulah pertempuran yang terkenal dalam sejarah namanya Perang Jamal. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Itu tahun 656 Masehi. Tolha dan Zubair
tewas, terbunuh, Bapak Ibu. Sedang Aisyah dikirim dalam pengawasan ketat kembali menuju ke kota Madinah. Bapak Ibu, tantangan Khalifah Ali yang kedua adalah dari Muawiyah yang masih sebagai gubernur Damaskus pada waktu itu. Dan masih ada keluarga dekat dengan Khalifah Utsman. Sebagaimana halnya Tolha dan Zubair, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut kepada Ali agar menghukum pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman. Bahkan ia menuduh Ali ikut terlibat dalam soal pembunuhan itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Ini rodok rame nih. Salah seorang pemuka pemberontak dari Mesir yang datang ke Madinah, kemudian ikut berkomplot untuk membunuh Khalifah Utsman. Di sini ada salah satu di antara di sejarah adalah ada orang namanya Muhammad ibnu Abi Bakar. Ini anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Melihat kejadian ini, Ali tidak mengambil tindakan tegas terhadap pemberontak-pemberontak itu. Karena ada anak angkatnya Ali, Bapak Ibu, yang ikut juga berkomplot. Jadi untuk memerangi Ali. Bahkan Muhammad bin Bakar yang ikut terlibat pembunuhan Khalifah Utsman diangkat menjadi gubernur Mesir pada waktu itu. Masya Allah. Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan ini di Siffin, ya, jadi itu terjadilah perang Siffin, Bapak Ibu. Tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah sehingga mereka bersiap-siap untuk lari. Tetapi tangan kanan Muawiyah, panjenengan kemarin insya Allah kalau mengikuti akan perso. Ide brilian. Ya. Siapa itu tangan kanan Muawiyah itu? Yaitu mantan gubernur Mesir, Amr bin As, yang terkenal sebagai orang yang licik, minta berdamai dengan cara mengangkat kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi diangkat kitab Qurannya, ada di tombaknya. Ya. Yang ada di pihak Ali mendesak Ali agar menerima tawaran itu. Dengan demikian dicarilah perdamaian, Bapak Ibu, mengadakan tahkim, kemarin sudah saya sampaikan, yaitu arbitrase, sebagai pengantara diangkat dua orang, sebagai delegasi. Siapa? Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Bapak Ibu, mari kita ingat-ingat, Abu Musa, ya bukan Abu Hasan al-Asy'ari, karena ada dua, Bapak Ibu. Abu Musa al-Asy'ari, itu dari pihak Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amr bin As mengalahkan perasaan takwa Abu Musa al-Asy'ari. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Siapa? Ali dan Muawiyah. Tradisi menyebut bahwa Abu Musa al-Asy'ari sebagai yang lebih tua terlebih dahulu berdiri mengumumkan kepada khalayak ramai sebuah putusan untuk menyelenggarakan kedua pemuka yang bertentangan itu. Jadi untuk melengsarkan, maksudnya bukan menyelenggarakan, Bapak Ibu. Untuk melengsarkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Berlainan dengan apa yang telah disetujui. Jadi Amr bin As itu mengumumkan hanya menyetujui pelengseran Khalifah Ali yang lebih dulu telah diumumkan Abu Musa, tetapi menolak penjatuhan Muawiyah. Masya Allah. Bagaimanapun peristiwa ini, Bapak Ibu, sangat merugikan ya pihak Khalifah Ali dan menguntungkan bagi Muawiyah yang legal menjadi khalifah adalah hanya Ali pada waktu itu. Sedangkan Muawiyah kedudukannya ya hanya jadi gubernur daerah yang tidak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Dengan adanya tahkim arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah, Bapak Ibu, yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau keputusan ini ditolak oleh Ali, Bapak Ibu. Ditolak mentah-mentah. Dan tak mau meletakkan jabatannya sampai dia wafat terbunuh. Jadi Ali ini wafat pada waktu sholat subuh, Bapak Ibu mau jadi imam sholat di Masjid Nabawi. Lalu kemudian ada orang, ya namanya Ibnu Muljam ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian menyabet kepalanya dengan pedang sehingga Ali kena otaknya, langsung bersimbah darah jatuh pada waktu itu. Kemudian dicatat oleh ulama sejarah ini terjadi pada tahun 661 Masehi.
Bapak Ibu, sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin As untuk mengadakan tahkim, sungguh pun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Nah, ini Bapak Ibu, sebagian dari tentara Khalifah Ali itu nggak setuju. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak dapat diputuskan oleh tahkim manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa ya tentara-tentara Ali yang keluar ini? Maka ini terkenal dalam sejarah namanya Khawarij. Oh, jadi sebenarnya itu adalah tentara-tentara Khalifah Ali yang tidak setuju dengan tahkim arbitrase itu. Sehingga dia keluar dari barisan Ali, Bapak Ibu. Maka terkenal dalam sejarah itu namanya Khawarij. Nah, mari ya. Keputusan sebenarnya menurut mereka hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran. Maka Khawarij mempunyai semboyan. La hukma illa billah. Tidak ada hukum selain hukum dari Allah yang menjadikan semboyan mereka. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah. Oleh karena itu mereka keluar dengan meninggalkan barisan Khalifah Ali, Bapak Ibu. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam dikenal dengan nama memisahkan diri dari tentara pasukan Ali. Ya, karena memandang Ali adalah orang yang keliru dan berdosa besar. Mereka melawan Ali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Khalifah Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dari satu pihak dan Khawarij dari pihak lainnya. Serangan dari pihak kedua ini, Ali telah lebih dulu memusatkan usahanya untuk menghancurkan kaum Khawarij ini. Bapak Ibu, sebelum ini saya sambung, ada orang-orang yang ngefan dengan Ali, termasuk tentara-tentara Ali, ya, yang ngefan, yang sangat fanatik kepada Ali, bahkan menjunjung tinggi dan sangat menghormati Ali. Karena apa? Ali termasuk Ahlul Bait. Bapak Ibu, orang yang ngefan dengan Ali, orang yang sangat fanatik kepada Ali, nah, muncul sebuah namanya aliran yang namanya Syiah. Dan Syiah ini Bapak Ibu, itu sebenarnya sejak mulai zaman Abu Bakar. Karena pada saat itu orang-orang Ahlul Bait yang fanatik kepada Ahli Bait Rasul itu sangat fanatik. Karena Nabi Muhammad juga pernah berwasiat ketika ada di Qadirkum yang dulu sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad berpidato, ya, wahai para sahabat, dan pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah sudah kembali ke Madinah dari haji wadaknya, haji yang penutup, haji pamitan itu. Pada saat itu pidato Nabi, kalau Anda semua ya menjadikan aku maulamu, maksudnya kasih sayangmu, maka aku, orang ini, Ali maksudnya, itu menjadi kasih sayang yang sebenarnya kamu juga harus menyayanginya. Bapak Ibu, kata inilah maka terjadi perbedaan pendapat. Orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat ya setelah Nabi Muhammad SAW wafat mengganti, tapi diganti dengan bukan Ali, maka itu termasuk orang yang gosok, orang yang merampas daripada wasiat Nabi Muhammad SAW. Maka orang inilah ya yang namanya Syiah. Sedangkan orang yang tidak setuju dengan keputusan tahkim arbitrase yang keluar dari barisan Ali, maka itu disebut Khawarij. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik ini sebagai digambarkan di atas inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi Islam. Munculnya persoalan-persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir.
Dalam arti siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Golongan Khawarij memandang, Bapak Ibu, bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain yang menerima tahkim adalah orang kafir. Masya Allah. Karena ya mereka berhukum dengan hukum manusia, bukan hukum yang datang dari Allah. Khawarij, Bapak Ibu, mempunyai semboyan. La hukma illallah. Ya, tidak ada yang memutuskan suatu permasalahan hukum ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini keluar dari barisan Ali dan mempunyai semboyan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena keempat pemuka Islam di atas, ya, maksudnya itu siapa? Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, itu semuanya dipandang sebagai orang yang telah kafir. Dalam arti bahwa mereka telah keluar dari agama Islam, murtad. Oleh karena itu, mereka halal darahnya. Masya Allah. Dan rupanya Ali ini mempunyai dua musuh tadi Bapak Ibu. Yang satu adalah Khawarij, yang satu adalah dari pihak Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka golongan Khawarij ini mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Mereka berempat itu. Akan tetapi menurut sejarah, hanya orang yang dibebani membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil dalam tugasnya. Masya Allah. Jadi 3 orang yang ditugasi untuk membunuh 4 orang ini, tokoh ini Bapak Ibu, hanya ya orang yang ditugasi membunuh Ali yang berhasil. Seiring perjalanan waktu, golongan Khawarij ini pecah menjadi beberapa sekte. Konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan hukum Allah, tetapi orang yang berbuat dosa besar juga dipandang kafir. Masya Allah, ya. Ini sektenya. Persoalan orang berbuat dosa inilah kemudian yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalannya ialah, masihkah ia bisa dipandang sebagai orang mukmin ataukah ia sudah menjadi kafir karena berbuat dosa besar itu? Bapak Ibu, persoalan ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Muncul Bapak Ibu. Satu, yang tadi sudah saya sampaikan, aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang berdosa besar adalah kafir. Dalam arti keluar dari Islam. Atau tegasnya, ia telah dihukumi murtad dan halal darahnya. Ini Khawarij. Ya, Khawarij. Jadi orang yang memisahkan dari barisan Ali tadi Bapak Ibu. Karena Ali rupanya menyetujui tahkim atau arbitrase itu. Sehingga orang Khawarij yang keluar ini rupanya sudah ngecap Ali itu sebagai orang murtad dan halal darahnya. Sehingga mereka rupanya Bapak Ibu berdaya upaya untuk mencari Ali, untuk membunuh Ali ini. Masya Allah. 1. 2. Aliran Murji'ah muncul. Ya, aliran ini menegaskan bahwa orang yang berdosa besar masih tetap dikatakan sebagai orang yang beriman, bukan kafir. Ini Murji'ah. Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Bapak Ibu, inilah aliran Murji'ah. Ya, aliran ini menegaskan bahwa orang yang berdosa besar itu masih tetap dikatakan sebagai orang yang beriman, bukan kafir. Adapun dosa besar yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. 2. Kemudian muncul aliran Mu'tazilah. Ya, aliran ini tidak menerima pendapat-pendapat di atas. Jadi gak gelem, gak mau. Jadi aliran Khawarij gak mau, aliran Murji'ah gak gelem. Aliran ini tidak menerima pendapat-pendapat di atas itu. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Masya Allah. Bapak Ibu, ya. Orang yang serupa ini mengambil posisi di antara kedua posisi.
yaitu mukmin dan kafir. Saya ulang, jadi orang yang berdosa besar, yo gak kafir, yo gak mukmin. Ya, dia mengambil posisi antara kedua posisi itu. Apa ini? Yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Posisi di antara dua posisi. Inilah apa namanya Mu'tazilah, Bapak Ibu. Maka dari itu timbul pula dalam agama Islam dua aliran dalam teologi yang dikenal dengan nama aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Bapak Ibu, mari kita ikuti terus ya. Jadi kalau tidak kita ikuti, nanti kita nggak paham, Bapak Ibu. Monggo ya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti minggu depan atau minggu Senin selanjutnya atau pekan depan akan kita lanjutkan mengenai masalah ini. Jadi aliran Qadariyah ada aliran Jabariyah. Menurut keyakinan Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak untuk berbuat, dalam istilah Inggrisnya free will, bebas, ya. Jadi tergantung manusia. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sedangkan aliran Jabariyah berkeyakinan sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia dalam segala tingkah lakunya, menurut faham ini, bertindak dengan paksaan dari Allah. Jadi manusia itu bertindak apapun, itu adalah paksaan dari Allah. Ngerti Bapak Ibu? Segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh Allah. Faham inilah yang disebut dengan faham fatalisme. Sedangkan golongan Mu'tazilah menjadikan akal dan pikirannya mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka pemakaian akal dan rasio ini dibawa oleh golongan Mu'tazilah ke dalam lapangan teologi Islam. Dengan demikian teologi mereka atau keyakinan mereka mengambil corak keyakinan liberal dalam pemikiran-pemikiran mereka selamanya. Bapak Ibu, sekarang sudah ada namanya Islam liberal. Ya. Jadi Islam liberal itu salah satu diantaranya adalah menyamakan semua agama. Jadi agama itu benar kabeh. Begitu. Tergantung nanti di akhirat. Allah yang akan menghukumi mereka. Jadi kalau ada orang misalnya kemudian menghalalkan nikah lain agama, nah itu adalah termasuk Islam liberal. Dan sekarang rupanya sudah membudaya di Indonesia ini. Subhanallah. Ngerti nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keyakinan atau akidah yang bersifat rasional dan liberal ini sangat menarik bagi kaum intelijensia yang terdapat dalam lingkungan kerajaan. Pada waktu itu kerajaan Islam Abbasiyah. Ya, di permulaan abad ke-9 Masehi, nanti insya Allah akan kita lacak Bapak Ibu. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun itu putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid Bapak Ibu. Yang memerintah pada tahun 833. Kemudian Harun Ar-Rasyid itu kan ayahnya. Itu memerintah pada tahun 809 Masehi. Maka pada tahun 827 ya menjadikan keyakinan Mu'tazilah ini Al-Khalifah Al-Ma'mun sebagai mazhab yang resmi dianut oleh negara pada waktu itu. Karena telah menjadi aliran resmi dari pemerintah, kaum Mu'tazilah mulai menyiapkan ajaran-ajaran mereka secara paksa, terutama dalam mereka memahami Al-Quran yang bersifat makhluk. Jadi Bapak Ibu, menurut aliran Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Ngaten. Monggo itu mari kita kita nalar nanti. Dalam arti bahwa Quran itu adalah ciptaan. Menurut panjenengan bagaimana? Bukan bersifat kodim dalam arti kekal. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional seperti ini akhirnya mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan madhab Hambali. Ya, jadi madhab Hambali termasuk tidak setuju dengan aliran itu. Politik menyiarkan aliran Mu'tazilah secara kekerasan menjadi berkurang
berkurang setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia. Sehingga aliran Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara waktu itu dibatalkan Bapak Ibu oleh Khalifah Al-Mutawakkil Allah pada tahun 856. Dengan demikian kaum Mu'tazilah kembali kepada kedudukan mereka semula, tetapi kini mereka telah mempunyai lawan yang bukan sedikit di kalangan umat Islam. Bapak Ibu, perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri pada mulanya seorang Mu'tazilah, tetapi kemudian menurut riwayatnya, setelah beliau melihat dalam mimpinya bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah ini rupanya melihat Rasulullah mengecap ya bahwa aliran Mu'tazilin adalah aliran sesat. Akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan ajaran ini dan membentuk ajaran yang baru yang kemudian terkenal dengan nama teologi Asy'ariyah. Teologi Al-Asy'ariyah. Di samping aliran Asy'ariyah muncul pula di kota Samarkand suatu aliran yang bermaksud juga untuk menentang aliran Mu'tazilah. Aliran ini digagas oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Lalu kemudian keyakinan kita sekarang ini itu ikut yang mana Bapak Ibu? Ikut Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Kemudian dalam sejarah dikenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Sebagaimana yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya nanti insya Allah. Ya, aliran ini Bapak Ibu tidak bersifat setradisional aliran Asy'ariyah, tetapi tidak pula bersifat seliberal Mu'tazilah. Jadi aliran ini menurut ulama sejarah berkembang dalam dua cabang pada waktu itu, yaitu Maturidiyah Samarkand, ada juga Maturidiyah yang di sini Samarkand itu bersifat agak liberal Bapak Ibu. Dan Maturidiyah Bukhara yang bersifat tradisional. Selain dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini, dalam catatan sejarah ada lagi seorang teolog dari Mesir yang bermaksud juga menentang ajaran kaum Mu'tazilah. Bapak Ibu, teolog ini bernama At-Tahawi. Tetapi Bapak Ibu, rupanya teolog yang satu ini, madhabnya, itu madhab Abu Hanifah dalam lapangan hukum Islam. Tetapi seiring perjalanan waktu, ajaran At-Tahawi ini tidak tampak sebagai aliran teologi dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, dengan demikian, menurut catatan ulama sejarah, aliran-aliran teologi penting yang muncul dalam Islam ialah aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Namun aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah sampai hari ini tidak mempunyai wujud lagi, kecuali dalam sejarah saja. Yang masih terwujud sampai hari ini, ya, ialah aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Dan kedua aliran ini disebut ahli sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam satu hadis, kelak nanti setelah aku akan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali golongan yang satu ini. Golongan apa ini? Inilah disebut oleh Nabi Muhammad ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, ini apa yang bisa saya sampaikan, ya, termasuk menelusuri sejarah munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam ini. Oleh karena itu, untuk nanti pembahasan berikutnya akan kita lihat ya perbandingan antara akidah-akidah ini. Dan insya Allah dalam masalah fikih nanti pun juga akan kita sampaikan sejarahnya Bapak Ibu. Cikal bakalnya ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Kemudian juga nanti akan kita bahas termasuk torekot-torekot, termasuk torekot Qadariyah, torekot Naksabandiyah, torekot Asy'ariyah, torekot Tijaniyah, dan lain-lain. Insya Allah akan kita ikuti pembahasan berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Haji Alwi. Dipersilakan Pak Haji. Monggo.